Layer 1 ini berpotensi naik 50 kali lipat. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto, spesialis altcoin, dan kita membagikan konten premium secara gratis. Pada video kali ini kita akan membahas layer 1 yang menurut saya sangat underrated sekali, tetapi ingat, jikalau prediksi saya terkait beberapa altcoin kemarin terbang gila-gilaan, bukan berarti saya akan betul secara terus-menerus. Jadi jangan lupa untuk lakukan riset sendiri dan juga kritisi apa yang saya bicarakan. Daripada lama-lama, kita akan masuk ke dalam koinnya bernama CKB ataupun Nervos Network, kawan-kawan. Ini sangat menarik sekali untuk projectnya. Kita akan bahas apa narasi yang terkandung dalam CKB ini. Dan menurut saya, ini merupakan bibit dari narasi yang segera berkembang minggu depan bahkan, kawan-kawan. Jadi menurut saya, narasi ini akan berkembang minggu depan. Jadi kita lihat di sini, dia merupakan layer 1 yang menggunakan proof of work seperti kebanyakan yang sedang ngetrend sekarang seperti ZEP, berikutnya Kaspa dan sebagainya. Mereka semua merupakan proof of work, kawan-kawan. Mengapa? Walau proof of stake lebih ramah lingkungan, lebih efisien, tetapi untuk keamanan dan juga desentralisasi, proof of work telah menjadi jawaban terbaik. Berikutnya kita lihat di sini, dia merupakan layer 1 dan juga dia merupakan modular blockchain. Ini cukup menarik sama seperti Celestia ataupun TIA, tetapi mungkin dia tidak mengarahkan marketingnya ke arah sini, kawan-kawan. Nah, ini merupakan naratif yang menurut saya akan berkembang minggu depan karena beberapa alasan. Nanti saya akan menjabarkan alasan tersebut. Ini merupakan narasi yang terkandung dalam CKB, kawan-kawan, di mana narasi ini lahir dari beberapa developer dari Ethereum dan mereka sangat nge-push, mereka sangat mendorong cepat sekali untuk berkembangnya narasi ini. Narasi ini bernama Account Abstraction, kawan-kawan, ataupun jikalau disingkat AA. Ini sangat penting sekali untuk perkembangan dunia Web3, dunia kripto, dan menurut saya narasi ini akan sangat berkembang untuk beberapa minggu ke depan. Karena apa? Karena alasan berikut, kawan-kawan. Jadi ada koin yang bernama Cresco, dia bahkan belum meluncurkan produknya, tetapi beberapa hari terakhir dia mengalami kenaikan harga sebanyak 2 kali lipat, kawan-kawan. Karena dia mengandung narasi account abstraction ataupun AA ini. Berikutnya ada yang namanya Hold Station. Ini merupakan satu project dari Starknet yang bahkan koinnya belum meluncur juga. Tapi jikalau kalian pantau di Twitter, dia akan melakukan IDO ataupun seperti IPO di saham, peluncuran token pada sekitar minggu depan. Kalian bahkan dapat mengikutinya, kawan-kawan, jikalau tertarik. Dia berhubungan dengan wallet pertama yang menggunakan account abstraction dari Ethereum. Jadi menurut saya beberapa katalis ini akan menjadi pertumbuhan yang signifikan bagi narasi account abstraction ini, kawan-kawan. Mungkin kita akan membahas lebih lanjut terkait narasi ini pada video berikutnya, tapi intinya ini akan membawa banyak sekali orang menggunakan DeFi, menggunakan Web3 dengan sangat lancar, sangat mudah, dan tidak perlu pusing-pusing seperti sekarang. Oke, kita akan membahasnya, kawan-kawan. Jadi CKB ataupun Nervos Network ini secara lahiriah dia merupakan AA ataupun Account Abstraction. Jadi nggak perlu upgrade seperti Ethereum yang sekarang. CKB ini sudah mengandung yang namanya Account Abstraction, kawan-kawan, ataupun AA ini. Ini ada artikel terkait hal tersebut jikalau kalian ingin baca lebih lanjut. Intinya mereka menggunakan yang namanya Cell Model. Nah, kita akan membahas Cell Model ini. Nah, jadi CKB ataupun Nervos Network ini menggunakan beberapa gabungan teknologi dan mencolong beberapa teknologi dari Bitcoin. Seperti apa? Kita lihat di sini, dia mencolong Proof of Work dan juga UTXO dari Bitcoin. Nah, ini yang menarik, kawan-kawan, UTXO ini. Jadi CKB ini mencolong cara kerja Bitcoin dari segi UTXO ini untuk digunakan untuk pengolahan data di CKB. Berikutnya, dia mencolong yang namanya Layer 2, Rollup, berikutnya Proof of Stake di Ethereum, kawan-kawan. Nah, cukup menarik bukan? Jadi secara keamanan, dia seperti Bitcoin, tetapi secara skalabilitas, dia seperti Ethereum. Berikutnya kita cek di sini, kawan-kawan, di mana apa kelebihan UTXO dengan account base, kawan-kawan, ataupun yang sekarang banyak digunakan di Ethereum, Solana, itu merupakan account base, kawan-kawan. Jadi UTXO ini secara natural dia dengan sangat mudah menangkal yang namanya double spending ataupun intinya lebih aman, begitu, kawan-kawan. Berikutnya secara lahiriah dia dibangun untuk account abstraction. Berikutnya, secara privasi lebih tinggi dan juga skalabilitas lebih tinggi. Sedangkan untuk account base, ini kurang efisien, kaku, dan sekarang ini Vitalik Buterin dan tim Ethereum sangat mendorong perubahan dari account base ini menjadi smart contract base ataupun narasi AA yang akan kita bahas pada video berikutnya. Berikutnya kita cek di sini, kawan-kawan, ini merupakan inti dari CKB, yaitu adalah cells. Jadi
untuk struktur data yang dia gunakan bernama cells ataupun seperti sel kawan-kawan. Jadi dia dapat menyimpan segala jenis data, baik itu smart contract, baik itu data, baik itu gambar, JSON file, dan sebagainya. Apa yang diuntungkan dengan hal ini tentunya akan menjadi sangat fleksibel sekali untuk penggunaannya, dan juga cells ini sangat independen ataupun dia ini memiliki kemampuan untuk menangkal smart contract hack. Jadi ada banyak yang namanya smart contract hack di Ethereum yang menyebabkan dana pengguna hilang. Dengan adanya cells ini, setiap data akan dibungkus layaknya suatu sel dan terisolasi dari dunia luar kawan-kawan. Berikutnya, jika lo ingin ada upgrade di jaringan Nervos Network ataupun CKB, tidak perlu melakukan hard fork kawan-kawan. Karena apa? Karena dia dapat menyimpan smart contract tadi. Jadi kita tidak perlu hard fork untuk upgrade jaringan, hanya perlu memasukkan beberapa logika pada beberapa sel. Nanti akan menyebar sendiri kawan-kawan. Berikutnya kita cek di sini. Ini merupakan modular blockchain ya. Jadi CKB ini berfokus kepada data dan juga konsensus, tetapi dia juga memiliki layer 2 kawan-kawan. Dan sekarang ini untuk layer 2-nya, TVL-nya masih cukup kecil kawan-kawan, di sekitar 3 juta dolar kalau nggak salah. Nah, berikutnya menurut saya CKB ini adalah layer 1 dengan tokenomics yang terbaik. Salah satunya kawan-kawan. Mengapa? Karena jika Ethereum dan juga Solana, mereka hanya digunakan untuk biaya transaksi saja. Dia tidak dapat digunakan untuk hal lainnya. Sedangkan untuk CKB ini berbeda kawan-kawan. 1 CKB sama dengan 1 byte data storage di jaringan CKB. Jadi kita tidak memerlukan yang namanya Filecoin, IPFS, berikutnya Arweave, dan sebagainya untuk penyimpanan data, karena hal tersebut dapat dilakukan di jaringan CKB itu sendiri. Dan 1 byte data storage sama dengan 1 CKB. Berikutnya, jikalau seorang developer ingin membangun di apps ataupun aplikasi di CKB, dia tentunya harus menghold ataupun memburn CKB. Karena apa? Karena 1 CKB sama dengan 1 byte data tadi kawan-kawan. Jadi seiring bertumbuhnya ekosistem, tentunya CKB akan semakin dibutuhkan juga oleh para pembangun kawan-kawan. Nah, berikutnya secara tokenomics, dia cukup mirip dengan Bitcoin, tetapi dia tidak memiliki maksimal supply. Jadi cukup mirip dengan Ethereum, dicampur dengan Bitcoin. Ada yang namanya emission kawan-kawan, dan ada yang namanya halving. Dan halving ini akan terjadi pada malam ini. Jadi setiap 4 tahun sekali, nantinya reward untuk miner akan berkurang. Karena ini merupakan POW, jadi ada hadiah untuk miner yang setiap 4 tahun berkurang. Untuk menekan inflasi tentunya ya kawan-kawan. Berikutnya selain untuk reward miner, ada beberapa emission ini digunakan untuk hal lain. Seperti apa? Seperti untuk staking. Jadi, secara tidak langsung ekosistem CKB ini memaksa kita untuk melakukan staking. Kenapa? Karena jikalau tidak, tentunya kita akan terkena inflasi. Sebetulnya inflasi tidak cukup besar, kita akan membahas angka inflasinya nanti, tetapi dengan staking, kalian akan mengamankan aset kalian dari inflasi tersebut kawan-kawan. Berikutnya, emission tersebut digunakan juga untuk treasuries ataupun untuk tabungan dari ekosistem CKB ini yang sekarang bahkan belum digunakan untuk apapun, tetapi dapat digunakan di masa depan sesuai dengan voting DAO ataupun kebutuhan lainnya kawan-kawan. Berikutnya, kita cek di sini untuk inflasi kawan-kawan sekarang berada di angka 3,7%, tergolong sangat kecil sekali. Kita lihat ada banyak sekali project yang inflasinya di sekitar 5-10% per tahun, sedangkan CKB ini di sekitar 3,7%. Dan dia akan terus mendekati 0 kawan-kawan, dan pada tahun ke-20 hingga ke-40 nanti, emisinya akan sekitar 0-1% saja. Jadi tergolong sangat kecil sekali untuk inflasi dari CKB ini. Apalagi didukung dengan demand-nya nanti yang besar kawan-kawan kemungkinan ya. Berikutnya kita cek di sini, data adopsi, ada yang namanya hash rate, seberapa pengen seorang miner melakukan mining di jaringan CKB. Jawabannya sangat banyak sekali di sini. Jadi semakin tinggi hash rate semakin baik ya kawan-kawan. Artinya semakin banyak miner yang ikut memining CKB ini. Berikutnya kita lihat di sini untuk TVL belum mengalami peningkatan, walaupun secara teoritis memang baik sekali kawan-kawan blockchain-nya, tetapi untuk adopsi mungkin masih dalam proses. Tapi jangan khawatir, ada banyak project yang seperti ini juga pada saat ini kawan-kawan. Berikutnya, ini yang cukup menarik di mana event terdekat bagi CKB ada yang namanya halving dan terjadi malam ini kawan-kawan. Dan harganya belum mengalami pump sedikit pun. Jadi menurut saya, mungkin beberapa minggu ke depan orang-orang akan mulai melihat CKB jikalau narasi AA ataupun account abstraction tadi mulai naik lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.